Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Puja dan puji yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, hanya Allah yang patut kita sanjung dan agungkan. Alhamdulillah dengan taufik hidayah serta inayahnya, hari ini kita masih diberi kesempatan umur, sehat walafiat lahir batin, dapat menjalankan ibadah salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan salat tarawih, salat sunnah tarawih dan witir berjamaah. Semoga seluruh ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini, baik yang murni kepada Allah maupun ibadah hubungan dengan sesama manusia, dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah SWT. Amin. Ma'asyiral muslimin, bahasan saya kali ini tidak akan lama, sebentar saja. Itu tentang i'tikaf dan ibadah di bulan Ramadan. I'tikaf dan ibadah di bulan Ramadan. Salah satu sunnah yang dicontohkan Rasulullah adalah i'tikaf, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Bapak sekalian, selama saya bersama-sama dengan bapak-bapak ibu-ibu di Masjid Al-Muhajirin ini sudah lebih daripada 33 tahun. Ini sejak zaman Buya Salman sampai dengan detik ini belum pernah diadakan i'tikaf. Tapi secara individu mungkin ada, tapi secara berjamaah atau diprakarsai oleh masjid belum pernah. Maka untuk itu saya mengajak kepada para jamaah yang mau beriktikaf dari mulai besok pagi, yaitu dari mulai habis sholat subuh sampai malam, kemudian sampai pagi lagi kita isi dengan iktikaf bersama-sama. Bapak-ibu sekalian, apa itu i'tikaf? Kalau diterangkan secara keseluruhan tidak cukup waktunya di sini. Ini globalnya saja. Pengertian i'tikaf menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mulazamatul mar'i li syai'in wa habsun nafsi alaihi birran kana isman. I'tikaf adalah terikatnya seseorang pada sesuatu dan menahan dirinya tetap pada sesuatu itu, baik sesuatu itu merupakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Terikatnya seseorang terhadap sesuatu, baik itu perbuatan itu baik ataupun buruk, itu i'tikaf menurut bahasa. Di antaranya Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 1, Al-A'raf surat ke-7 ayat 138, ya'kufuna al-asnamil lahum. Sedangkan mereka tetap menyembah berhala mereka, terikat kepada penyembahan perbuatan maksiat kepada Allah. Ya'kufuna kata-katanya. Sedangkan yang dimaksud i'tikaf menurut istilah syar'i adalah al-muksu fil baitillah, al-muksu fi baitillah biniyatil ibadah, ya, tinggal di rumah Allah dengan niat ibadah. Dalilnya
firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 125. Antaqiru baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Dan sucikanlah rumahku yaitu Ka'bah maksudnya di sini, Masjidil Haram ya. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang yang tawaf, orang yang beribadah yaitu i'tikaf, dan bagi orang yang ruku dan sujud. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashirukunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu mencampuri mereka istri-istrimu sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Artinya apa? Tidak boleh nyelang dulu ke rumah gitu. Tidak boleh ketika sedang beriktikaf di masjid. Rasulullah mengecangkan ikat pinggangnya, artinya menggiatkan ibadahnya, dan beliau tidak mencampuri istri-istrinya. Jadi jelaslah bahwa iktikaf adalah suatu macam ibadah dengan cara berdiam diri di masjid yang sunnah dikerjakan ya setiap waktu sebetulnya, akan tapi yang diutamakan adalah di 10 hari terakhir Ramadan, dari mulai tanggal 21 hingga 30 Ramadan. Apa hukum i'tikaf? Hukum i'tikaf adalah sunnah, sangat dianjurkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tadi yang disampaikan dalilnya surat Al-Baqarah ayat 125, antaqiru baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku dan sujud. Juga berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallam ya'takiful asral awakhiri min Ramadan, rawahu Muslim. Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha katanya bahwa Rasulullah SAW beriktikaf pada tiap-tiap 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian sabdanya pula, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla summa takafa azwajuhu min ba'dihi, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, sesungguhnya Nabi beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian diikutin oleh istri-istri beliau melakukan iktikaf juga. Macam-macam iktikaf. Menurut fuqaha golongan Hanafiyah bahwa iktikaf dibagi 3 macam. Yang pertama iktikaf mandub, artinya yang dianjurkan. Itu setiap saat boleh melakukan iktikaf dengan niat taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Di mana? Ya di masjid tentunya. Kemudian yang kedua, iktikaf sunnah, yaitu iktikaf yang dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, iktikaf wajib, yaitu iktikaf yang dinazarkan. Saya kalau lulus ujian akan iktikaf di masjid umpamanya. Nah, itu wajib hukumnya. Kemudian cara mengerjakan i'tikaf. Cara mengerjakan i'tikaf sebagai berikut: 1, niat beriktikaf karena Allah. 2, berdiam di dalam masjid dengan zikir dan tafakkur serta banyak muhasabah, introspeksi diri. Lebih utama dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, membaca doa-doa, banyak melakukan salat-salat sunnah di dalam masjid, kemudian melakukan taubat kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang keempat, meninggalkan perbuatan-perbuatan omong-omong kosong yang tidak berguna, ya kan? Di antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau suka kepada ampunan dan ampunilah aku ya Allah. Itu adalah doa yang sangat dianjurkan, dicontohkan Rasulullah,
khususnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa rukun i'tikaf? Rukun i'tikaf ada 4. 1, niat. Yang kedua, berdiam di masjid. Setidaknya dapat dikatakan berdiam itu yaitu sesaat berdiam di masjid. Tetapi maksimalnya sih 10 hari sebetulnya. Dari mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 30. Tapi bagi yang belum mampu melakukan itu, ya kita melakukan sehari semalam juga tidak menjadi masalah. Kemudian nanti tanggal 25, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 umpamanya kalau sudah mampu melakukan itu kita lakukan. Yang paling bagus adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kemudian niat merupakan rukun i'tikaf sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan Allah akan menerima apapun tergantung kebulatan tekad seorang hamba lillahi ta'ala, karena Allah, demi Allah, untuk Allah. Kemudian selanjutnya sebaiknya melakukan i'tikaf itu di masjid jami, artinya masjid yang dilakukan ibadah Jumat di situ. Tetapi kalau melihat doktrinnya fil masajid tidak ada kata-kata jaminya. Para fuqaha, ahli fikih dan para ulama mengatakan pokoknya di masjid saja. Pokoknya di masjid saja, apa itu masjid jami atau tidak. Tapi lebih utama para ulama fikih mengatakan bahwa dilakukan i'tikaf itu di masjid yang biasa didirikan sholat Jumat. Kemudian syarat yang ketiga, rukun yang ketiga adalah masjid. Yang keempat adalah orang yang beriktikaf. Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu la yudkhilu alayya ra'suhu wa huwa fil masajid. Dan juga tidak boleh ketika sedang iktikaf jalan-jalan ke depan ke situ, tidak boleh. Ya. Kecuali bisa keluar dari masjid itu manakala ada hajat syar'i, yaitu mau buang hajat, mau buang air kecil, air besar, kemudian berwudu karena batal, gitu ya. Boleh, atau makan sebentar karena tidak ada yang antar makanan, ya. Rasulullah dicontohkan begini, saking tidak bagusnya keluar ketika sedang beriktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa pernah Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya kepada saya. Jadi ini kamar, Rasulullah mengeluarkan kepalanya begini, mendoa seperti ini. Kemudian dari Siti Aisyah di sisi rambutnya gitu. Jadi tidak seluruh badannya dikeluarkan, cuma kepalanya saja yang dikeluarkan. Jadi dari situ kita dapat mengambil kesimpulan, jadi tidak boleh kita berkeliaran gitu keluar masjid ketika kita sedang melakukan i'tikaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan lafaz ini menurut riwayat Al-Bukhari, dan hadis ini termasuk hadis yang sahih. Kemudian diterangkan dalam hadis tersebut terdapat dalam bahwa orang yang sedang i'tikaf tidak boleh mengeluarkan seluruh dan menunjukkan bahwa keluar sebagian badan, artinya hanya anggota Rasul juga kepalanya gitu yang keluar itu. Ya, tidak seenaknya saja jalan-jalan keluar gitu, menghirup udara dulu pagi hari itu, tidak. Tetap semuanya harus berada di dalam masjid. Kemudian apa syarat i'tikaf? Syarat i'tikaf satu Islam, dua berakal, tiga suci dari hadas besar, bukan hadas kecil, suci dari hadas besar seperti haid. Kemudian habis junub, yaitu habis nifas, dalam keadaan nifas, dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, itu tidak diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf sebab masjid adalah tempat suci. Berakal sehat, kemudian suci dari hadas besar, hadas kecil tidak bersalah. Ya, kalau sampai harus menahan hadas kecil ya repot lah. Gimana kalau buang angin gitu ya? Batal i'tikaf, hal-hal yang membatalkan i'tikaf adalah satu, bersetubuh. Yang kedua, keluar dari masjid dengan tidak ada udhur. I'tikaf boleh dikerjakan pada siang hari dan ataupun pada malam harinya. Dalil yang menunjukkan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha qalat as-sunnatu alayya al-mu'taqifi alla ya'uda maridan wala yashhadu wala yashhudu
janazatan wala yamussu imra'atan wala yuwasiruha wala yuwasiruha wala yakhruju bi hajatin illa lima la budda minhu wala tikafi illa bisyami wala tikafi illa bil masjid jami'. Dari Aisyah dia berkata, adapun yang sunnah bagi orang yang beriktikaf ialah bahwa dia tidak boleh menjenguk orang sakit, ya. Kalau mau menjenguk dia harus batal iktikafnya, dan tidak boleh menyaksikan atau melawat jenazah. Kalau mau melawat jenazah tentu iktikafnya akan batal. Kemudian tidak boleh menyentuh wanita atau istrinya, artinya tidak boleh campur. Tidak boleh bercumbu dengannya, tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk suatu keperluan yang tidak harus dilakukan. Tidak boleh beriktikaf kecuali dengan puasa, dan tidak boleh beriktikaf kecuali di masjid jami'. Masuk muslimin, kalau diterangkan ini masih banyak sekali. Maka nanti ketika sedang beriktikaf besok dari mulai habis subuh, ya kan, sampai malam harinya, insya Allah secara terperinci akan disampaikan kepada para jemaah yang hadir mengikuti iktikaf. Insya Allah saya juga ikuti iktikaf di dalam masjid ini. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin. Semoga bapak ibu sehat walafiat. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu boleh beriktikaf seizin suaminya, Sekali lagi, Allah insya Allah memberikan sehat walafiat kepada bapak ibu sekalian. Sebab kebaikan yang bapak ibu lakukan khususnya dalam waktu ini menjadi tadfa'ul bala, mencegah dari berbagai malapetaka yang akan menimpa bapak dan ibu sekalian. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.